Anak perempuan di Palembang disekap dan diruda paksa. Menteri Kesehatan menegaskan jika virus HMPV yang sudah masuk ke Indonesia memiliki tingkat kesembuhan tinggi. PSSI segera bentuk tim kepelatihan baru untuk timnas. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi saudara, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan untuk Anda. Bersama saya Reski Oktora, Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka informasi yang pertama hari ini saudara. Para pedagang kantin sekolah di Palembang, Sumatera Selatan mulai khawatir dengan penurunan omset sejak program makan bergizi gratis diluncurkan. Pada hari pertama peluncuran kemarin, banyak pedagang mengeluhkan sepinya siswa yang biasanya membeli jajanan di kantin. Program makan bergizi gratis dimulai serentak pada Senin 6 Januari 2025 di berbagai kota, termasuk kota Palembang. Program ini disambut antusias oleh siswa dan guru yang berharap dapat meningkatkan kualitas gizi di sekolah. Namun di sisi lain, para pedagang kantin sekolah justru mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap pendapatan mereka. Menurut pedagang, biasanya siswa ramai membeli jajanan, tapi sekarang lebih sepi. Banyak dari mereka mengandalkan kantin sebagai sumber utama penghasilan sehari-hari. Keluhan ini muncul saat peluncuran program di 5 sekolah di Palembang. Para pedagang merasakan langsung penurunan drastis dalam jumlah siswa yang membeli makanan di kantin. Pengaruh terutama yang jualan nasi, pastikan. Tapi kalau jualan ini mungkin tidak banyak nasi dampaknya. Apalagi es kan pasti tidak berdampak. Yang berdampak tuh nasi, mie kan. Sarapan pagi. Iya, biasanya kan anak-anak mie nasi kan. Kalau istilah pertama sih tidak katik masalah. Tidak tahu kalau istilah kedua lagi kan. Sebelumnya Ibu jualan nasi juga? Oh Bento, pernah. Berapa itu Bu? Nasi? Bento 10. 10. Pendapatan lah Pak. Kurang kan. Murah. Nah, terpaksa kita pikir otak kan, bikin jualan yang lain kan. Jangan nasi lagi. Ya tanggapannya tuh, ya semoga tidak ada berkurang hasilnya. Khawatir gitu ini. Iya khawatir karena kan kita jual makanan di sini. Kita jual makanan di sini. Apalagi dengan program makan siang ini kan kita tidak mungkin lah budak tuh jajan kalau diolah disediakan makanan. Kalau untuk minuman oke masih terus dia berjalan. Kalau untuk makanan tuh dikhawatirkan kayak takutnya budak tidak berjajan gitu deh. Kalau hari ini caknya tuh pemasukan kantin agak kurang, yang jelasnya. Biasanya kan lumayan ramai kan, kurang. Biasanya anak-anak pagi-pagi sudah penuh kantin ini pagi-pagi pas masuk itu. Ini sekarang untuk sarapan yang jelas mereka kan. Nah ini hari ini kurang. Kurang. Berarti sengaja tidak jajan mereka untuk hari Caknya tuh mereka yang usaha kita jajan karena kita tidak dapat nasi katanya. Nah, itu aduh. Terus sudah kami omong ke nasi kamu kan siang, pagi kan harus makan dulu. Ini khawatirnya yang penjual makanan ini biasa ya. Kalau minuman aman enggak? Nampak galau sih, nampak galau. Minuman tampak juga. Nampak juga. Di Palembang sendiri baru ada 3 dapur penyedia yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan bergizi gratis, yakni di wilayah Ilir Barat 1, Kalidoni, dan Sukarami. Para pedagang berharap pemerintah mempertimbangkan dampak program ini terhadap usaha mereka sambil terus memastikan kebutuhan gizi siswa terpenuhi. Reski Oktora, Mukas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hari ketiga program makan bergizi gratis di Palembang, Sumatera Selatan masih disambut antusias para murid saudara. Salah satunya di TK Pancabakti, di mana anak-anak tak sabar menantikan menu berbeda setiap harinya untuk disantap bersama di kelas usai jam pelajaran.
Makan bergizi gratis tak hanya dinikmati siswa SD dan SMP, tetapi juga murid TK Pancabakti yang berada di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Sejak pukul 8 pagi, puluhan ompreng berisi menu dari program pemerintah tiba di sekolah ini. Pada hari ketiga program, menu yang disajikan berupa nasi, tempe, telur, sayur, dan buah. Didampingi guru, murid dengan tertib menikmati makanan setelah jam pelajaran selesai. Habis nggak tadi makannya? Enggak, makannya. Habis, selalu habis makannya. Tadi barusan makan apa aja? Lauknya ada apa aja tadi? Telur. Habis nggak tadi makannya? Habis nggak tadi makannya? Habis, kenyang ya? Dapur penyedia menyiapkan 21 porsi makanan sesuai jumlah murid yang hadir di TK Pancabakti hari itu. Kayaknya suka semua kayaknya. Kan ada anak yang sudah sarapan di rumah, katanya iya, kalau makan dari catering. Anak-anak masih tetap bawa bekal dari rumah, Mbak? Ada yang enggak, ada ya. Tetap dimakan di sini juga, Mbak? Ada kalau yang dia masih belum, misalnya kalau masih lapar, dia ambil lainnya, semuanya makan nasinya aja, dan kasih. TK Pancabakti menjadi salah satu dari 5 sekolah di Palembang yang mendapat distribusi makan bergizi gratis dalam program ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis yang berjalan selama 3 hari di Palembang, Sumatera Selatan mendapat sambutan positif dari orang tua murid. Banyak di antara mereka mengaku program ini membantu mengurangi biaya bekal makanan anak-anak di sekolah. Program makan bergizi gratis yang memasuki hari ketiga tidak hanya disambut antusias murid, tetapi juga para orang tua di Palembang. Sejak program ini, mereka mengaku dapat mengurangi pengeluaran untuk bekal makanan anak-anak mereka di sekolah. Biasanya, orang tua menyiapkan nasi dengan lauk, namun kini cukup camilan saja. Para orang tua mengakui program pemerintah ini meringankan beban ekonomi mereka karena biaya bekal yang berkurang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, mereka juga tidak khawatir lagi soal asupan gizi anak yang semakin meningkatkan nafsu makan anak-anak bersama teman-temannya. Ya selama ini bawa terus dari rumah. Sebelum ada program Pak Prabowo ini kan yang bawa jelas. Semenjak dari yang jelas mengurangi lah, ibaratnya 10.000 jadi 5.000 kan itu. Tetap bawa, Pak, ya? Tetap bawa, tetap mengurangi ya, nambah-nambahi lah. Ini kan mengurangi beban biaya lah yang jelas. Harapannya nih Pak, Ya harapan ke depan ya mudah-mudahan jangan sampai putus lah. Sampai dia tamat ya, termasuk SD, SMP, SMA ya katanya kan sampai situ kan. Wah, tanggapan kita positif, ya positif. Pak, ada kekhawatiran nggak Pak anak Bapak nggak mau makan makanan bergizi ini atau seperti apa Pak? Ya, tidak ada kekhawatiran lah kita. Ya, anaknya kan nggak makan gitu kan. Ya, positif anaknya nggak makan yang jelas. Habis katanya kan. Kan biasanya makan harus gimana ya? Nganu keluar musik kayak gitu. Anak kan mau makannya istilahnya. Anak kita susah kan. Cuma sayur telur, paling ayam. Itu ya buat karena tidak hindari uang juga. Kalau yang tipis mau dibuat tuh nggak cukup kan. Jadi alhamdulillah ditanya coba mana kan enak Bu katanya. Terus kakak makan apa? Makan ayam nasinya. Oh yaudah gitu kan. Tapi masih bawa cemilan lain juga. Jadi sejak ada makan bergizi gratis ini mengurangi menu untuk bekal ya. Para orang tua berharap program makan bergizi gratis ini dapat berlangsung jangka panjang dan merata sehingga bisa dirasakan semua siswa dan orang tua. Saat ini program ini baru dijalankan di 5 sekolah di Palembang, yaitu TK Pancabakti, SD Negeri 24, SD Negeri 25, SMP Negeri 33, dan SMP Negeri 19. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel.
Terima kasih saudara masih bersama kami di Kompas Sumbaksel dan saatnya kita melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Lampung. Dalam rekaman CCTV, seorang petugas parkir PT ASDP Cabang Bakahuni menjadi korban aksi intimidasi oleh oknum pegawai kantor, Kesha Bandaraan, dan otoritas Pelabuhan Bakahuni. Saat kejadian, korban bernama Kemas Ehsan tengah bertugas sebagai petugas karcis kendaraan di Pelabuhan Bakahuni. Tak lama, seorang oknum pegawai KSOP tiba di lokasi menggunakan mobil. Keduanya terlibat cekcok mulut saat proses pemeriksaan kartu parkir. Dalam situasi tersebut, pelaku secara tiba-tiba mengarahkan pistol jenis airsoft gun ke arah korban dan melakukan tembakan tanpa peluru. Meski tidak mengenai secara fisik, tindakan tersebut menimbulkan ketegangan dan rasa takut bagi korban. Merasa terancam, Kemas Ehsan segera melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolres Lampung Selatan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebelumnya dia pengen keluar. Saya scan tarifnya. Keluar tuh 41.000. Terus saya mintain, dia nggak terima, dia bilang dari KSOP. Melakukan penembakan ada letusan atau bagaimana? Ada letusan. Ada letusan. Berapa kali? Sekali. Sementara itu, pihak kepolisian menyebut aksi arogansi yang dilakukan oleh oknum PNS KSOP Bakahuni ini dilakukan secara spontan. Polisi juga menyebut dari hasil pemeriksaan, pelaku sempat meminta portal parkir dapat dibuka karena dirinya petugas. Dari kejadian ini terungkap bahwa pelaku tidak memiliki izin penggunaan senjata genggam. Si terlapor mengeluarkan airsoft gun, dan menembakkan airsoft gun tanpa ada amunisi, menembakkan ke arah depan satu kali, kemudian menodongkan kepada si petugas satu kali. Saat ini pelaku tengah diperiksa sebagai terlapor atas dugaan kasus pengancaman dan penggunaan pistol ilegal di Mapolres Lampung Selatan. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Masyus Nirda, seorang oknum petugas kantor Kesha Bandaraan dan otoritas Pelabuhan Bakahuni resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Penetapan ini terkait aksi penodongan pistol kepada seorang penjaga loket parkir di Pelabuhan Bakahuni beberapa waktu lalu. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang mengarah pada pemaksaan dan kekerasan. Aksi tersangka sebelumnya sempat terekam CCTV, di mana ia melakukan penodongan pistol ke penjaga loket parkir lantaran tak mau membayar biaya parkir. Korban yang ketakutan lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, tadi kami sudah melakukan gelar perkara dan berdasarkan alat bukti yang cukup terhadap saksi terlapor atas nama Mas Yusnirda, 53 tahun, selaku pegawai negeri sipil di KSOP, kami tetapkan sebagai tersangka. Atas aksinya, tersangka terancam hukuman pidana penjara hingga 1 tahun atau denda sebesar 4,5 juta. Dalam kasus ini, polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk pistol jenis airsoft gun yang digunakan tersangka saat kejadian. Tuku Khalidsyah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Dalam rekaman CCTV, tampak 2 orang pelaku pencurian tengah mengintai sebuah rumah di kawasan Jalan Purnawirawan, Gang Swadaya 9, Gunung Terang, Bandar Lampung, Lampung. Merasa situasi aman, salah satu pelaku masuk ke halaman rumah warga dan mengeluarkan sepeda motor. Korban yang saat itu melihat langsung berteriak dan mencoba mengejar hingga pelaku kabur tunggang langgang meninggalkan lokasi kejadian dan motor yang akan dicuri. Korban menceritakan bahwa peristiwa terjadi saat malam tahun baru.
Saat itu diduga pelaku berjumlah 4 orang yang saling berbagi peran, dan saat dilakukan pengejaran pelaku juga sempat menembakkan senjata api. Dikejar sampai kurang lebih hampir 5 meter lah, 5 meter sampai 6 meter, depan gerbang sebelah itu samping kirinya. Teman yang dari arah luar, arah Purnawira Unir masuk, itu melepaskan tembakan. Kemudian dia putar balik. Ada satu lagi pelaku yang memantaunya, itu ada sebetulnya ngelewatin saya juga, dia ngejar lagi balik. Saya juga nggak tahu karena kita juga nggak kenal juga karena namanya jalan umum kan. Ternyata itu adalah rombongan si pelaku. Nah, diperkirakan pelaku itu kurang lebih ada 2 motor, 4 orang. Menurut korban, aksi pencurian ini sudah ketiga kali terjadi di kediamannya. Padahal lingkungan tempat tinggal sudah terpasang beberapa CCTV, namun tidak juga membuat pelaku tindak kejahatan merasa takut. Peristiwa ini sudah dilaporkan korban ke polisi, dengan harapan para pelaku pencurian yang meresahkan bisa segera dibekuk dan diberi efek jera. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Sebuah mobil pick-up double kabin dengan nomor polisi D8549DK terbalik di Jalan Lintas Sumatera, Kalianda, Lampung Selatan setelah diduga gagal menyalip kendaraan di depannya. Sebelum terguling, mobil pick-up tersebut sempat menabrak sebuah minibus bernomor polisi BE1860AAO yang melaju dari arah berlawanan. Kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi ini akhirnya hilang kendali dan terbalik di atas saluran irigasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kecelakaan tersebut sempat menyebabkan lalu lintas terhambat. Isuzu D-Max yang berjalan dari arah Kalianda menuju ke arah Bakau hendak bermaksud menyalip kendaraan yang ada di depannya. Kemudian dari arah lawan arah terdapat kendaraan Daihatsu Sigra, karena jaraknya sudah dekat dan tidak sempat menghindar sehingga kendaraan Isuzu D-Max menabrak bagian sebelah kanan kendaraan Daihatsu Sigra yang menyebabkan kerugian material atau kerusakan pada kendaraan. Petugas setempat telah menangani insiden ini untuk mengurai lalu lintas dan melakukan evakuasi kendaraan. Polisi juga sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Teguh Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung. Demikian tadi sorotan dari Lampung, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami saudara dan saatnya kita melihat sorotan dari Bengkulu dan Jambi. Berikut laporan selengkapnya. Salah satunya berada di kawasan Jalan Cendana, Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu. Di sepanjang trotoar ini ramai dipadati pedagang durian yang menjajakan buah berduri si Raja Buah. Lokasi ini sendiri jadi langganan para pedagang musiman menjual buah durian lokal hasil perkebunan warga. Aktivitas ini mulai ramai saat siang hingga malam hari. Harga yang ditawarkan cukup bervariasi. Buah durian ukuran kecil dijual mulai Rp10.000 per buah, sedangkan buah berukuran besar dijual dari Rp50.000 per buah. Dalam sehari, pedagang mampu menjual 50 hingga 100 buah durian. Ini baru masuk musimnya, cuma belum puncaknya. Oh gitu. Puncaknya bulan 1. Bulan 1. Ya. Oh, oke. Emang tiap tahun jualan di sini, Pak? Ya, tiap tahun jualan di sini. Oh gitu. Bang, ya. Harga sendiri gimana, Pak? Bervariasi. Mulai dari harga Rp10.000 sampai Rp50.000. Itu yang bisa disebutin, Pak, lebih rinci. Yang Rp10.000 itu yang gimana bentuknya? Ukurannya yang kecil. Kalau yang 50-an itu yang paling besar. Oh, bisa. Pasar durian dadakan ini banyak menarik pembeli baik dari dalam maupun luar kota Bengkulu. Seorang penikmat durian mengaku menyukai buah durian sejak kecil. Bahkan dirinya mampu menghabiskan 1 buah durian berukuran besar seorang diri. Ya seru itu karena musimnya setahun sekali kan, seru. Jadi harus nyicip gitu. Harus nyicip? Iya. Ini sendiri apa
Dari mana ya? Itu kantornya di sini. Oh, emang suka durian atau gimana? Memang suka durian. Kebetulan orang durian organik. Oke. Gimana rasanya sih? Rasanya manis. Manis, banyak mantap. Ya. Yang gimana, Bu? Kalau di lidah gimana? Oh, di lidah. Gurih. Bagi Anda penikmat durian harus memperhatikan beberapa hal saat memilih buah durian agar tak kecewa. Di antaranya, pilihlah durian dengan tangkai yang pendek dan tebal. Buah tak berat, duri tak lancip dan pendek, serta mengeluarkan aroma khas. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tangis ibu-ibu petani di Desa Rawasari, Kecamatan Merbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi ini pecah saat mengetahui lahan kelapa sawit dan pinang yang mereka kelola selama bertahun-tahun rata dengan tanah. Lahan sawit dan pinang milik petani diduga dirusak dan diratakan menggunakan alat berat oleh perusahaan sawit. Tanaman kelapa sawit petani yang telah siap panen terlihat hancur. Kini petani harus menerima kenyataan pahit, mereka kehilangan mata pencarian akibat lahan sawit dan pinang yang selama ini jadi sumber kehidupan mereka telah porak-poranda. Petani berharap bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mendapatkan keadilan. Petani hanya ingin mengelola lahan yang telah lama mereka kuasai tersebut guna menyambung hidup dan membiayai sekolah anak-anak. Kepada Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo, dan pada Bapak Wakil Presiden Mas Gibran, dan kepada Menteri Pertanian, kepada Bapak Bupati, dan kepada Bapak Camat, kami masyarakat Desa Rawasari, kami memohon pertolongannya, Pak. Lihatlah lahan sawit kami habis, Pak. Saya memohon kepada Bapak, mohon pertolongannya, Pak. Lahan ini merupakan lahan yang dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan sejak tahun 1982, wilayah yang digarap oleh petani. Diduga ada mafia tanah yang menjual lahan yang tengah bersengketa ini ke perusahaan sawit dengan bermodal pancung alas yang dikeluarkan Pasirah dengan tapal batas yang diduga belum diketahui secara pasti. Wilayah yang bersengketa ini berada dekat dengan kampung eks-transmigrasi tahun 1982. Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan soal tapal batas, sehingga wilayah yang dulunya diklaim masuk eks-transmigrasi, kini tanah garapan itu masuk ke wilayah Kelurahan Simpang, Kecamatan Merbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pindahnya wilayah inilah diduga dimanfaatkan oleh mafia tanah hingga berujung pada dugaan penjualan lahan ke perusahaan sawit. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Puluhan sumur tambang minyak ilegal di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari ditutup oleh tim gabungan Subdit 4 Tipiter di Ditreskrim Suspolda Jambi bersama Denpom 2 Sriwijaya. Dalam operasi ini, petugas berhasil menutup 20 sumur minyak ilegal yang berada di Desa Jebak, Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari yang dipasang garis polisi. Kasubdit Penmas Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengatakan, seluruh sumur yang berada di Desa Jebak telah terpasang polis lain. Saat ini polisi mendalami siapa pemilik sumur-sumur minyak ilegal tersebut. Untuk Direktorat Kriminal Khusus dari Subdit Tipiter berserta tim gabungan Denpom 2 Sriwijaya dan dibantu oleh Satreskrim Polres Batanghari telah melakukan pemasangan polis lain ya di 20 sumur ilegal di Desa Jebak, Kabupaten Batanghari. Untuk tindak lanjut ke depannya seperti apa nih, Pak? Untuk tindak lanjutnya ya terus akan dilaksanakan penindakan terhadap pelaku-pelaku ilegal yang melaksanakan illegal drilling di wilayah hukum Polda Jambi. Penutupan sumur ilegal ini menjadi peringatan keras dari aparat kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tidak melakukan aktivitas ilegal di wilayah hukum Jambi. Sebelumnya, lokasi sumur ilegal ini juga terbakar di Kabupaten Batanghari. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Demikian tadi sorotan dari Bengkulu dan Jambi, saudara. Usai jeda kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ilir Barat 1 Palembang dalam program Makan Bergizi Gratis memastikan menu dalam program ini setiap harinya bervariasi dan memenuhi kecukupan gizi. Di Palembang, program terus dilanjutkan di 5 sekolah di tahap awal. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Ilir Barat 1 Palembang menegaskan jika menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis di hari pertama Senin 6 Januari 2025 adalah nasi putih, olahan ikan, tempe, tumisan sayur buncis, dan pisang. Kemudian untuk menu hari Senin itu adalah nasi putih, olahan ikan gabus, tempe, pisang, dan tumisan sayur buncis. Iya, bukan, itu sangat salah, itu bukan tahu, melainkan itu adalah olahan ikan gabus. Pada hari ketiga program MBG, menu yang disajikan untuk SD Negeri 25 Palembang berupa nasi putih, tumis kacang panjang, telur kuah santan, orek tempe, dan pisang. SPPG memastikan jika menu setiap harinya bervariasi dan tetap memenuhi standar gizi. Ini ada protein hewani dan nabati. Nah ini porsinya ini sekitar, kalau untuk anak SD itu sekitar 40 gram, ini agak lebih kecil. Nah sedangkan untuk yang SMP ini sekitar 50-60 gram protein hewaninya. Nah kalau lihat dari penampakan seperti ini sudah mencukupi. Nah karena kalau ukuran rumah tangganya ini satu potong sedang. Pada hari ketiga, siswa di SD negeri ini mengkonsumsi makanan bergizi gratis pada jam istirahat. Sama sekali tidak, karena dilaksanakan pada jam istirahat, betul-betul istirahat. Ya, dan satu lagi Bapak perlu diketahui semuanya, di hari ketiga ini, setelah juga hari ketiga, anak-anak itu yang biasanya malas sekolah, jadi alhamdulillah udah sekolah. Malahan tanya Bu Guru, besok menunya apa nih? Seperti itu Pak, antusias banget. Sementara untuk susu, program MBG di Palembang, menurut Kepala SPPG Ilir Barat 1 Palembang, sesuai arahan pusat tidak disediakan selain bukan daerah penghasil susu, dan dampak sampah yang akan ditimbulkan dari kemasan susu. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Kesehatan Saudara Budi Gunawan Sadikin menegaskan virus HMPV tidak mematikan. Masyarakat tidak perlu khawatir. Berdasarkan data yang ada, pasien yang terjangkit virus ini dapat sembuh 100%. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang belakangan ini menjadi sorotan di Cina karena tingginya kasus kini telah masuk ke Indonesia dan mulai menjangkiti anak-anak. Kekhawatiran pun muncul mengingat pengalaman masyarakat dengan pandemi COVID-19. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir di Groundbreaking Oncology Center Building di RSMA Palembang menyampaikan 3 poin penting. Virus HMPV bukan virus baru dan sudah ada di Indonesia sejak 2001. Virus ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, berbeda dengan COVID-19. Terakhir, peningkatan kasus HMPV di Cina bukan disebabkan virus ini, melainkan hanya virus flu biasa tipe H1N1. Di teman-teman juga mungkin. Jadi kalau sekarang ada nggak? Ada. Sejak dulu juga udah ada. Di tes juga udah ada. Jadi teman bilang, Pak, HMPV udah masuk. Dari dulu juga udah ada. Artinya masyarakat nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir, karena imunitas ada. Beda dengan COVID. Kalau COVID emang benar-benar baru. HMPV itu udah ada sejak lama. Nomor 2, kenaikan di Cina. Kenaikan di Cina itu bukan karena HMPV. Di Cina itu setiap bulan Desember, Januari pasti naik. Di semua negara. Menkes juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan mengenai virus ini. Dari data yang ada, 100% pasien yang terjangkit HMPV dinyatakan sembuh. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kodam 2 Sriwijaya rencananya akan dipecah wilayahnya menjadi 2 pada 2025. Pemecahan tersebut akan melahirkan Kodam baru mencakup Lampung dan Bengkulu. Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI M. Naudi Nurdika mengungkapkan rencana pemecahan wilayah Kodam 2 Sriwijaya pada syukuran HUT Kodam 2 Sriwijaya ke-79 Selasa 7 Januari 2025. Rencana pemecahan wilayah Kodam tersebut sudah disampaikan pada Kasat, rencana validasi organisasi pada 2025, dan Kodam 2 Sriwijaya akan dipecah menjadi 2 yang sebelumnya membawahi 5 korem. Menurut Pangdam 2 Sriwijaya, yang akan berpisah adalah Korem Lampung dan Bengkulu yang bernama Kodam 20, yang akan berpusat di Lampung dan mencakup wilayah Lampung dan Bengkulu. Di tahun 2025 direncanakan
dipecah menjadi 2. Ini sudah kita paparkan kepada Bapak Kasat, dan saran kita di Sumbangsel ini akan dipecah menjadi 2. Kodam Kodam Sriwijaya ini tetap di sini. Kemudian kita membentuk satu kodam lagi bagi peningkatan di Provinsi Lampung. Mari kita bincang-bincang konsep kita namakan Kodam Krakatau. Tapi ini masih ada pembicaraan lebih lanjut. Nanti Kodam Krakatau ini meliputi Provinsi Lampung dan Bengkulu. Untuk Kodam 2 Sriwijaya tetap di Palembang dan membawahi Korem Babel dan Jambi. Untuk mendukung pembentukan Kodam di Lampung, 9 batalion baru akan dibentuk yang fokus pada ketahanan pangan sebagai bagian dari konsep Astacita Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Reski Oktora. Para pedagang kantin sekolah di Palembang, Sumatera Selatan mulai khawatir dengan penurunan omset sejak program makan bergizi gratis diluncurkan. Pada hari pertama peluncuran kemarin, banyak pedagang mengeluhkan sepinya siswa yang biasanya membeli jajanan di kantin. Program makan bergizi gratis dimulai serentak pada Senin 6 Januari 2025 di berbagai kota, termasuk kota Palembang. Program ini disambut antusias oleh siswa dan guru yang berharap dapat meningkatkan kualitas gizi di sekolah. Namun di sisi lain, para pedagang kantin sekolah justru mulai mengkhawatirkan dampaknya terhadap pendapatan mereka. Menurut pedagang, biasanya siswa ramai membeli jajanan, tapi sekarang lebih sepi. Banyak dari mereka mengandalkan kantin sebagai sumber utama penghasilan sehari-hari. Keluhan ini muncul saat peluncuran program di 5 sekolah di Palembang. Para pedagang merasakan langsung penurunan drastis dalam jumlah siswa yang membeli makanan di kantin. Pengaruh terutama yang jualan nasi, pasti kan. Tapi kalau jualan ini mungkin tidak banyak nasi dampaknya. Apalagi es kan pasti tidak berdampak. Yang berdampak tuh nasi, mie kan. Sarapan pagi. Iya, biasanya kan anak-anak mie, nasi kan. Kalau istirahat pertama sih tidak kakek masalah, tidak tahu kalau istirahat kedua lagi kan. Sebelumnya Ibu jualan nasi juga? Oh pernah. Berapa itu Bu nasi? Bento 10. Pendapatan lah Pak, kurang kan. Pengurang. Nah, terus kita pikir otak kan, kita jualan yang lain kan, jangan nasi lagi. Ya tanggapannya tuh, ya semoga tidak ada berkurang hasilnya. Khawatir gitu ini. Iya khawatir karena kan kita jual makanan di sini. Kita jual makanan di sini. Apalagi dengan program makan siang ini kan kita tidak mungkin lah budak tuh berjajan kalau diolah disediakan makanan. Kalau untuk minuman oke masih terus dia berjalan. Kalau untuk makanan tuh dikhawatirkan kayak gitu, takutnya budak tidak berjajan itu deh. Kalau hari ini caknya tuh pemasukan kantin agak kurang, yang jelasnya. Biasanya kan lumayan ramai kan, kurang. Biasanya anak-anak pagi-pagi sudah penuh kantin ini pagi-pagi pas masuk itu. Ini sekarang untuk sarapan yang jelas mereka kan. Nah ini hari ini kurang. Kurang. Berarti sengaja tidak jajan mereka untuk hari caknya tuh mereka tidak usah lah kita jajan karena kita tidak dapat nasi katanya. Itu aduh. Terus sudah kami omong ke nasi, kamu kan siang, pagi kan harus makan dulu. Ini khawatirnya yang penjual makanan ini biasa ya, Kalau minuman aman enggak? Nampak galau sih, Minuman tampak juga. Di Palembang sendiri baru ada 3 dapur penyedia yang ditunjuk untuk menyiapkan makanan bergizi gratis, yakni di wilayah Ilir Barat 1, Kalidoni, dan Sukarami. Para pedagang berharap pemerintah mempertimbangkan dampak program ini terhadap usaha mereka sambil terus memastikan kebutuhan gizi siswa terpenuhi. Reski Oktora, Mukas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Hari ketiga program makan bergizi gratis di Palembang, Sumatera Selatan masih disambut antusias para murid saudara. Salah satunya di TK Pancabakti, di mana anak-anak tak sabar menantikan menu berbeda setiap harinya untuk disantap bersama di kelas usai jam pelajaran. Makan bergizi gratis tak hanya dinikmati siswa SD dan SMP, tetapi juga murid TK Pancabakti yang berada di kawasan Ilir Timur 1 Palembang. Sejak pukul 8 pagi, puluhan ompreng berisi menu dari program pemerintah tiba di sekolah ini. Pada hari ketiga program, menu yang disajikan berupa nasi, tempe, telur, sayur, dan buah. Didampingi guru, murid dengan tertib menikmati makanan setelah jam pelajaran selesai. Habis nggak tadi makannya? Enggak, makannya. Habis, selalu habis makannya. Tadi pagi barusan makan apa aja? Lauknya ada apa aja tadi? Telur. Habis nggak tadi makannya? Habis nggak tadi makannya? Habis, kenyang ya? Dapur penyedia menyiapkan 21 porsi makanan sesuai jumlah murid yang hadir di TK Pancabakti hari itu. Kayaknya suka semua kayaknya. Kan ada anak yang sudah sarapan di rumah, tapi bukannya hasil ya kalau makan dari catering. Anak-anak masih tetap bawa bekal dari rumah, Mbak? Ada yang enggak, ada yang tetap dimakan di sini juga, Mbak? Ada kalau yang dia masih belum, misalnya kalau masih lapar dia ambil lainnya, semuanya makan nasinya aja, dikasih. TK Pancabakti menjadi salah satu dari 5 sekolah di Palembang yang mendapat distribusi makan bergizi gratis dalam program ini. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis yang berjalan selama 3 hari di Palembang, Sumatera Selatan mendapat sambutan positif dari orang tua murid. Banyak di antara mereka mengaku program ini membantu mengurangi biaya bekal makanan anak-anak di sekolah. Program makan bergizi gratis yang memasuki hari ketiga tidak hanya disambut antusias murid, tetapi juga para orang tua di Palembang. Sejak program ini, mereka mengaku dapat mengurangi pengeluaran untuk bekal makanan anak-anak mereka di sekolah. Biasanya, orang tua menyiapkan nasi dengan lauk, namun kini cukup camilan saja. Para orang tua mengakui program pemerintah ini meringankan beban ekonomi mereka karena biaya bekal yang berkurang dapat dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu, mereka juga tidak khawatir lagi soal asupan gizi anak yang semakin meningkatkan nafsu makan anak-anak bersama teman-temannya. Ya selama ini bawa terus dari rumah. Sebelum ada program Pak Prabowo ini kan yang bawa jelas. Semenjak dari yang jelas mengurangi lah, ibaratnya 10.000 jadi 5.000 kan itu. Tetap bawa Pak ya? Tetap bawa, tetap mengurangi ya, nambah-nambahi lah. Ini kan mengurangi beban biaya lah yang jelas. Harapannya nih Pak? Ya harapan ke depan ya mudah-mudahan jangan sampai putus lah. Sampai dia tamat ya, termasuk SD, SMP, SMA ya katanya kan sampai situ kan. Wah, tanggapan kita positif, ya positif. Pak, ada kekhawatiran nggak Pak anak Bapak nggak mau makan makanan bergizi ini atau seperti apa Pak? Ya, nggak ada kekhawatiran lah kita. Anaknya kan nggak makan gitu kan. Positif anaknya nggak makan yang jelas habis katanya kan. Kan biasanya baca harus gimana ya? Nganu keluar musik kayak gitu. Anak itu ya kuat karena tidak mendarat ya uang juga kalau yang tipis mau dibuat terus nggak cukup kan jadi alhamdulillah ditanya coba gimana kan enak Bu katanya terus kakak makan apa makan ayo nasinya oh udah kayak gitu kan tapi masih bawa cemilan lain juga. Jadi sejak ada makan bergizi gratis ini mengurangi menu untuk bekal ya. Para orang tua berharap program makan bergizi gratis ini dapat berlangsung jangka panjang dan merata sehingga bisa dirasakan semua siswa dan orang tua.
Saat ini program ini baru dijalankan di 5 sekolah di Palembang, yaitu TK Panca Bakti, SD Negeri 24, SD Negeri 25, SMP Negeri 33, dan SMP Negeri 19. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sorotan lainnya saudara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih masih bersama kami di Kompas Sumbaksel. Seorang remaja perempuan menjadi korban penyekapan dan kekerasan seksual temannya selama 3 hari. Korban tidak berani melaporkan kejadian ke keluarganya karena mendapat ancaman dari pelaku. Seorang anak perempuan di Palembang menjadi korban penyekapan hingga kekerasan seksual teman prianya. Peristiwa itu terjadi di rumah pelaku di kawasan Jalan Rawa Laut, Ilir Timur 2, Palembang. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Saat disekap, handphone korban disita pelaku agar korban tidak bisa menghubungi keluarganya. Korban juga diancam agar tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi. Terus? Ini dicari, tidak tahunya dia di tempat lanang itu. Oh, sudah berapa lama tempat lanang itu? Selama 3 hari. Oh, selama 3 hari? Iya, kami nelpon, tidak diangkat, tidak dijawab. Dia di apa tuh takut. HP dia ini disandra sama lanang. Oh, HP yang disandra sama lanang itu. Jadi dia bisa balik ini nggak? Yang mana itu kami ini sudah ketakutan ke lanang itu, jadi dibalik ke diantar Masim. Oh, dibalik ke diantar Masim ya. Wong tuanya tahu enggak ya? Wong tuanya nih, maaf ngomongnya Liung. Oh, itu. Jadi tidak tahu. Nah, lanang itu dewek kita hubungi sama mana? Kami kemarin sudah menghubungi dia nak secara keluargaan tapi tidak ditanggapi. Kami datangi ke sana, sudah ketemu sama dia tapi dia juga tidak kesini-sini, tidak kata ITK baiknya. Laporan korban sudah diterima polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski tahu aksinya terekam CCTV, saudara, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor di Palembang, Sumatera Selatan tetap nekat beraksi. Pelaku mencuri motor milik warga dengan cara pura-pura mendorong kendaraan tersebut. Sadar aksinya terekam kamera pengawas, seorang pencuri sepeda motor tetap nekat beraksi di kawasan Jalan Rambutan Dalam, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, pada Senin 6 Januari 2025 dini hari. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan mencari motor warga yang menjadi targetnya. Setelah menemukan sasaran, pelaku membongkar kunci motor, lalu mendorong kendaraan itu ke depan gang untuk dibawa kabur. Korbannya baru pulang kerja dan tertidur saat pencurian terjadi, baru menyadari motornya hilang ketika hendak beraktivitas di pagi harinya. Uang 2 pelaku. Jam berapa itu sekitar? Ini jam 3.38 subuh. Yang itu? Yang ini sudah bawa motor. Gak bawa motor ya? Ditonton dulu, jadi hidup. Oh, ditonton dulu ya? Kan di dekal motor. Di hidup ini di luar depan orang. Berarti selama ini memang pakai situ, Ya. Motor aman-aman baik gitu. Ya. Itu di pagar ya? Dalam pagar gitu? Ya. Apa ngono? Cuma dijepit kiri kanan motor kan. Korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ada lagi seorang pencuri di Palembang, Sumatera Selatan berpura-pura meminta sumbangan masjid sebelum akhirnya membawa kabur ponsel milik karyawan bengkel. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas viral usai diunggah ke media sosial. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian ponsel seorang pria berpeci dan berpakaian putih. Peristiwa ini terjadi di sebuah bengkel di kawasan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Salah satu karyawan bengkel yang menjadi korban menceritakan, pelaku masuk ke bengkel mendekati meja kasir dan menutupi ponsel dengan map yang dibawanya. Sambil berpura-pura meminta sumbangan masjid, pelaku melancarkan aksinya saat korban dan karyawan lainnya beraktivitas. Menurut korban, pelaku kerap terlihat di sekitar lokasi dan menggunakan cara serupa untuk meminta sumbangan. Bahkan banyak warga yang mengaku kehilangan barang. Modusnya dia datang ke kantoran bawa
map merah isi untuk surat minta sumbangan kalau nggak salah. Sumbangan apa coba? Sumbangan mengatasnamakan masjid. Ya. Dia datang kan ke sini bawa map merah. Dia cuma lihat sebentar aja dia tuh kan, sebentar aja langsung tiba-tiba HP-nya hilang. Tiba-tiba langsung hilang. Ya? lapor polisi. Udah lapor polisi pas malamnya tuh kan, pas kejadian tuh, tapi malamnya udah lapor polisi langsung. Untuk pelaku itu sering kesini, Mbak? Kalau kata karyawan di sini memang sering. Kebetulan saya kan orang baru di sini baru 3 bulan katanya. Pelakunya memang sering datang katanya. Udah ditanya di sekitar sini juga memang pelaku itu sering datang, sering minta-minta uang. Setelah kejadian, korban melapor ke Polsek Kalidoni Palembang dan membawa bukti rekaman CCTV yang viral di media sosial. Rezky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda saudara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, kembali Anda menyaksikan Kompas Sumbaksel. PSSI resmi memberhentikan Sintayong dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Kebutuhan untuk memaksimalkan sisa kesempatan lolos ke Piala Dunia jadi alasan utama pemberhentian pelatih asal Korea ini. Rumor seputar nasib pelatih Timnas Indonesia Sintayong terjawab. PSSI melalui konferensi pers Senin siang di Jakarta memastikan pelatih asal Korea tidak lagi menjadi pelatih Timnas Indonesia. PSSI dan Sintayong sepakat mengakhiri kerjasama meski sejatinya kontrak mantan pelatih Timnas Korea masih ada hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan, keputusan ini telah melalui pembahasan panjang melibatkan berbagai pihak sejak beberapa bulan terakhir, tepatnya setelah Indonesia takluk di kandang Tiongkok. Kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi alasan utama. Erick tak menampik, faktor komunikasi dengan pemain juga jadi alasan pendukung pemberhentian Sintayong. Namun bukan berarti terjadi perpecahan di tubuh timnas. Dalam konferensi pers, PSSI juga menjelaskan proses surat menyurat dengan Sintayong telah selesai. Bahkan Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga sudah bertemu Sintayong secara langsung pada Senin pagi. Praktis saat ini posisi pelatih Timnas Indonesia masih lowong. Rencananya pelatih pengganti akan diumumkan PSSI pada 12 Januari. Tim Liputan Kompas TV. Sementara itu, saudara, di tengah pro kontra pemecatan Sintayong, PSSI masih enggan umumkan pelatih Timnas pengganti. Namun, PSSI bocorkan komposisi tim pelatih Timnas yang akan dihuni 1 pelatih dengan 3 asisten. Tak ingin tanggapi soal rumor seputar Patrick Kluivert, PSSI menggaransi suksesor STY tidak terafiliasi dengan mafia sepak bola. Drama pelatih tim nasional memasuki babak baru. Setelah santer disebut sebagai calon pelatih timnas, nama mantan pemain Belanda, Patrick Kluivert, terus jadi perbincangan. Sorotan masih mengarah seputar prestasinya yang dianggap tidak cukup baik untuk timnas Indonesia. Apalagi ex-pelatih Curaçao ini memiliki rekor yang tidak bisa dibilang mengkilap saat melatih. Menanggapi hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga masih enggan membenarkan. Yang pasti PSSI sudah sepakat mengikat pelatih kepala dan 2 asisten asal Belanda untuk komposisi tim pelatih skuad Garuda. Ketiganya akan memiliki tugas masing-masing di dalam tim. Ini lengkap, ini akan ada lengkap. Mudah-mudahan nanti, coba dengar aja. Siapa nanti yang khusus asisten pelatihnya ini teknis. Yang pasti, ya level tinggi lah di Belanda juga. Bagus lah. Maksudnya bagus lah, dari Belanda juga diambil. Yang punya prestasi, meloloskan klub-klub masuk Eredivisie gitu. Terkait isu yang beredar mengenai Patrick Kluivert, PSSI tak mau banyak berkomentar. Hanya saja PSSI memastikan tim pelatih yang direkrut tidak terafiliasi dengan mafia sepak bola dan tidak dalam sanksi FIFA. Angga Nuriski, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Usai jeda saudara, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Kompas Sumbaksel.
Terima kasih saudara masih bersama kami, dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Seorang anak perempuan di Palembang menjadi korban penyekapan hingga kekerasan seksual teman prianya. Peristiwa itu terjadi di rumah pelaku di kawasan Jalan Rawa Laut, Ilir Timur 2 Palembang. Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang. Saat disekap, handphone korban disita pelaku agar korban tidak bisa menghubungi keluarganya. Korban juga diancam agar tidak melaporkan peristiwa itu ke polisi. Terus? Ini dicari, tidak tahunya dia di tempat lanang itu. Oh, sudah berapa lama tempat lanang itu? Selama 3 hari. Oh, selama 3 hari? Iya, kami nelpon, tidak diangkat, tidak dijawab. Dia ini, dia aku tuh takut. HP dia ini disandra sama lanang. Oh, HP disandra sama lanang itu. Jadi dia bisa balik, jadi ini nggak? Yang mana itu kami ini sudah ketakutan ke lanang itu, jadi dibalik ke diantar Masim. Oh, dibalik ke diantar Masim ya. Wong tuanya tahu tak ya? Wong tuanya nih ngomongnya bingung. Oh, jadi tidak tahu. Nah, lanang itu dewek kita hubungi sama mana? Kami kemarin sudah menghubungi dia, nak secara keluargaan tapi tidak ditanggapi. Kami datangi ke sana, terus sudah ketemu sama dia, tapi dia juga tidak kesini-sini, tidak kata ITK baiknya. Laporan korban sudah diterima polisi di Polrestabes Palembang. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Virus Human Metapneumovirus atau HMPV yang belakangan ini menjadi sorotan di Cina karena tingginya kasus kini telah masuk ke Indonesia dan mulai menjangkiti anak-anak. Kekhawatiran pun muncul mengingat pengalaman masyarakat dengan pandemi COVID-19. Menanggapi hal ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang hadir di Groundbreaking Oncology Center Building di RSMA Palembang menyampaikan 3 poin penting. Virus HMPV bukan virus baru dan sudah ada di Indonesia sejak 2001. Virus ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, berbeda dengan COVID-19. Terakhir, peningkatan kasus HMPV di Cina bukan disebabkan virus ini, melainkan hanya virus flu biasa tipe H1N1. Di teman-teman juga mungkin. Jadi kalau sekarang ada nggak? Ada. Sejak dulu juga udah ada. Di tes juga udah ada. Jadi teman bilang, Pak, HMPV udah masuk. Dari dulu juga udah ada. Artinya masyarakat nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir, karena imunitas ada. Beda dengan COVID. Kalau COVID emang benar-benar baru. HMPV itu udah ada sejak lama. Nomor 2, kenaikan di Cina. Kenaikan di Cina itu bukan karena HMPV. Di Cina itu setiap bulan Desember, Januari pasti naik. Berhenti di semua negara. Menkes juga mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir berlebihan mengenai virus ini. Dari data yang ada, 100% pasien yang terjangkit HMPV dinyatakan sembuh. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Drama pelatih tim nasional memasuki babak baru. Setelah santer disebut sebagai calon pelatih timnas, nama mantan pemain Belanda, Patrick Kluivert, terus jadi perbincangan. Sorotan masih mengarah seputar prestasinya yang dianggap tidak cukup baik untuk timnas Indonesia. Apalagi ex-pelatih Curaçao ini memiliki rekor yang tidak bisa dibilang mengkilap saat melatih. Menanggapi hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga masih enggan membenarkan. Yang pasti PSSI sudah sepakat mengikat pelatih kepala dan 2 asisten asal Belanda untuk komposisi tim pelatih skuad Garuda. Ketiganya akan memiliki tugas masing-masing di dalam tim. Ini lengkap, ini akan ada lengkap. Mudah-mudahan nanti, coba dengar aja. Siapa nanti yang khusus asisten pelatihnya ini teknis. Yang pasti, ya level tinggi lah di Belanda juga. Bagus lah. Maksudnya bagus lah, dari Belanda juga diambil. Yang punya prestasi, meloloskan klub-klub masuk Eredivisie gitu. Terkait isu yang beredar mengenai Patrick Kluivert, PSSI tak mau banyak berkomentar. Hanya saja PSSI memastikan tim pelatih yang direkrut tidak terafiliasi dengan mafia sepak bola dan tidak dalam sanksi FIFA. Angga Nuriski, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses Twitter
Facebook atau Instagram kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Reski Oktara pamit. Terima kasih dan tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.